Sobat SIC, di sini saya Reza akan menjelaskan tentang panel kontrol Smart Irrigation System. Saya di sini akan menjelaskan tentang panel kontrol yang kami buat. Di sini ada MCB yang berfungsi untuk pengaman seluruh rangkaian. Lalu di sini ada saklar magnet. Terus di sini ada adaptor sama stop kontak yang berfungsi sebagai sumber dari Arduino. Lalu di sini ada relay 4 channel sebagai penghubung Arduino dan output. Lalu di sini ada voltage 12 volt yang berfungsi sebagai sumber dari relay. Di sini disertai kabel jumper sebagai penghubung diantaranya sumber, peralatan kontrol, peralatan pengaman, input, output, serta power supply. Di sini di luar panel terdapat beberapa lampu indikator. Yang pertama adalah lampu indikator putih yang sebagai penanda bahwa sumber PLN sudah masuk ke rangkaian. Lalu di sini terdiri dari 3 lampu indikator sebagai penanda bahwa sensor sudah berfungsi. Lanjut, di sini ada lampu indikator berwarna kuning kalau MCB yang ada dalam panel ini sudah dinyalakan atau on. Lalu di sini ada lampu indikator hijau sebagai penanda bahwa seluruh rangkaian panel ini sudah dinyalakan dengan menekan tombol hijau lalu mematikannya dengan tombol merah. Di luar sini ada beberapa komponen tambahan. Yang pertama ada valve AC 220 volt yang sebagai pembuka atau menutup jalur air dari tandon utama ke tandon penyiraman. Lalu di sini ada sensor water level yang sebagai penanda penuh atau habisnya tandon penyiraman ini. Dan juga di sini kami memasang saklar apung yang berfungsi untuk mematikan atau menyalakan valve AC yang kami pasang. Lalu di sini ada pompa air yang kami pasang, pompa air 12 volt yang sebagai penyalur air dari tandon penyiraman ke zona yang kami buat. Oke, di sini kami membuat zona memecahkan zona menjadi 2, yaitu zona pertama dan zona kedua. Di zona 1 di sini terdapat tanaman sawi dan kangkung. Lalu ada komponen sensor dari 11 serta di sini ada valve DC 12 volt. Oke, sekarang menuju ke zona 2 terdapat komponen kapasitif soil moisture serta valve DC 12 volt. Saya Surya akan menjelaskan tentang pengisian tandon air penyiraman otomatis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada saklar penyiraman, saklar apung yang fungsinya untuk jika air habis maka saklar ini akan hidup dan mengaktifkan valve AC yang ada di sini. Jika valve AC aktif, maka katup di sini akan terbuka dan air akan terisi ke tandon penyiraman ini. Di sini terdapat water sensor yang berfungsi untuk mengaktifkan lampu pada panel kontrol. Di sini fungsinya jika air pada tandon penyiraman mengenai water sensor, maka lampu pada panel kontrol akan mati, dan jika tidak menyentuh water sensor maka lampu pada kontrol panel akan hidup terus menerus. Sekarang saya akan mempraktekkan cara kerja pengisian tandon air otomatis. Dan posisi sekarang air sudah berkurang, maka pelampung pada saklar ini akan menarik tali dan mengaktifkan
valve AC, dan pada batas sensor ini air tidak menyentuh, maka lampu indikator akan berbunyi. Di simulasinya seperti ini. Jika ini saya hidupkan, maka lampu indikator untuk water sensor akan berbunyi dan valve AC akan terbuka dan mengisi tandon penyiraman air. Setelah itu, jika tombol merah saya matikan, maka semua akan mati dan valve AC juga akan tertutup. Setelah dan menjelaskan zona 1 dan cara kerjanya. Jadi di sini menggunakan sensor CHT11 dan valve DC 12 volt. Terus tanamannya menggunakan dua jenis tanaman sawi dan kangkung. Kenapa di sini menggunakan sensor CHT11? Karena tanaman ini membutuhkan penyiraman yang lebih sering dan suhu di atas 30 akan membuka valve DC dan mengalirkan air ke zona 1, dan di bawah suhu 30 valve DC akan menutup dan air akan berhenti mengalirkan air. Ini saya akan mensimulasikan cara kerja sensor CHT11 pada zona 1. Ketika tombol sudah ditekan, lampu buzzer akan menyala karena sensor ini dapat perintah suhu di atas 30 Celcius, dan kalau DC akan membuka dan air akan mengaliri zona 1 dan tanaman pun tersirami secara otomatis. Nama saya Noval, saya akan menjelaskan di zona 2 ini. Di zona 2 ini ada beberapa tanaman seperti tanaman hias, strawberry, dan juga anggrek. Kami di sini menggunakan kapasitas soil moisture dan juga valve DC 12 volt. Mengapa kita menggunakan kapasitas soil moisture ini? Karena di zona 2 ini tanaman tidak butuhkan intensif air yang cukup banyak, dan kami menggunakan kelembapan. Jika kapasitas soil moisture ini deteksi kelembapan lebih dari 150, valve DC ini akan membuka air dan masuk ke dalam zona 2 ini. Dan jika kapasitas soil deteksi kurang dari 750, valve DC akan menutup air dan akan menyambungkan ke zona 2 ini. Kapasitas soil moisture akan mendeteksi lebih dari 750 kelembapan, lampu indikator merah akan menyala, dan kapasitas soil moisture kurang dari 750 kelembapan, maka lampu indikator akan mati. Saya akan menjelaskan cara kerja kapasitas soil moisture ini pada zona 2. Pertama, kita menggunakan ini. Kenapa lampu indikator merah ini menyala? Karena kapasitas soil moisture deteksi bahwa kelembapan di atas 750, sehingga pada zona 2 ini kering, maka valve DC ini bekerja dan air akan mengaliri secara otomatis pada zona 2 ini, sehingga tanaman di zona ini akan teraliri air dengan secara otomatis.